Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ada nggak teman yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, pertahankan ya nak ya. Iya, Pak. Satu orang ketua kelas pimpin dulu doanya nak. Sebelum pelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak ambil tema norma kesusilaan ya. Sebelum Bapak mulai dan Bapak jabarkan tentang norma kesusilaan, kalian tahu nggak apa sih norma kesusilaan itu? Tipis-tipis, bisa jawab nggak? Nggak ada ya? Oke baik, berarti Bapak harus jelasin. Oke baik anak-anak, materi kita hari ini tentang norma kesusilaan. Tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa atau mengerti tentang apa sih itu norma kesusilaan dan bisa tahu ciri-cirinya, ciri-ciri norma kesusilaan dan berikutnya dan bisa atau tahu contoh perilaku norma kesusilaan dan pelanggaran norma kesusilaan ya nak ya. Baik, Bapak jelaskan sedikit. Norma kesusilaan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku tiap-tiap orang dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika. Saya punya pertanyaan sama kalian. Apa sih ciri-ciri norma kesusilaan? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan, Adel. Bersumber dari hati nurani. Iya, baik sekali. Keren jawaban kamu. Norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani kita sendiri. Perihal seperti kayak sebuah tolong menolong, mau tanya lagi. Apa sih contoh norma kesusilaan itu? Saya, Pak. Silakan Adel. Bersikap sopan dan santun. Baik sekali. Tepuk tangan dulu semua untuk Adel. Jadi anak-anak, contoh norma kesusilaan itu diantaranya bersikap santun kepada yang lebih tua, sopan kepada yang lebih tua. Itu termasuk satu peraturan yang tidak pernah ditulis, tapi ketika kita ngelakuin itu kita sudah ngelakuin itu. Norma kesusilaan atau norma kesopanan. Bisa nggak kasih contoh di depan Bapak? Nanti Bapak kasih hadiah. Maju. Maju nak. Praktiknya ke depan. Ya. Yang lebih tua. Ada anak-anak lewat. Kalau lewat di depan orang tua gimana harusnya? Tunduk dan ucapkan permisi. Silakan contohnya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Diva ya nak ya. Karena kamu udah berhasil jawab, kamu Bapak kasih coklat. Silakan duduk kembali. Kenapa itu penting? Sekarang sudah hampir jarang nak seperti itu. Artinya ketika kita lewat di depan orang tua kita udah nggak lagi punya etika. Bisa diterapkan di rumah? Bisa, Pak. Sekarang punya pertanyaan untuk kalian. Yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah. Oke baik, selanjutnya. Saya, Pak. Silakan Adel. Orang tua bicara kita diam. Baik sekali jawaban kamu. Tepuk tangan dulu untuk Adel ya nak ya. Ini juga salah satu norma kesusilaan. Apa? Ketika ada orang tua berbicara, kita jangan dulu menyelonong atau memotong pembicaraannya. Karena itu bisa jadi penting. Karena kamu bisa jawab, kamu Bapak kasih coklat 1. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebagai bahan prakteknya, Bapak mau bagi dulu kelompok. Gunanya apa? Supaya kalian diskusi. Nah, diskusi nanti Bapak kasih tema yang pertama tentang norma kesusilaan dan kalian harus cari contoh norma kesusilaan dan apa contoh pelanggaran norma kesusilaan. Bisa? Bisa. Oke baik, sekarang Bapak bagi kelompoknya. Untuk yang sebelah kiri Bapak, ini namanya kelompok kelompok Satu. Yang ini kelompok 2. 3 lah. Yang sebelah sini aja kelompok 2 ya nak ya. Karena kurang semangat, yang di tengah jadi kelompok 3. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bapak kasih temanya tentang norma kesusilaan dan contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan ya nak ya. Oke, silakan diskusi. Bapak kasih waktu 30 menit. Nah, di sini Bapak punya poster tentang
norma kesusilaan. Boleh kalian baca-baca sebagai referensi kalian untuk bahan kalian diskusi ya, Nak ya. Nah, waktu diskusi sudah selesai anak-anak. Siapa yang sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, berhubung waktu diskusi sudah selesai, apakah sudah ada yang selesai tentang diskusi norma kesusilaan? Kalau sudah selesai, boleh dipresentasikan ke depan. Saya, Pak. Oke, baik, dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain harap diperhatikan apa saja hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Nanti kalau punya pertanyaan silakan tanyakan ke Adel. Kalau Adel nggak bisa jawab nanti bisa Bapak bantu ya, Nak ya. Oke, semua harus mendengar dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Contoh norma kesusilaan. Mengucapkan salam saat memasuki rumah. Bertutur kata yang sopan. Tidak berbohong, tidak mencuri, dan menepati janji. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Adel. Dari penjabaran Adel tadi, Nak, ada yang mau bertanya atau pas? Pas? Oke, pas, silakan duduk, Nak. Itu tadi penjabaran Adel tentang norma kesusilaan. Contoh-contoh norma kesusilaan ya, Nak ya. Di antaranya tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, harus hormat kepada yang lebih tua. Itu termasuk contoh-contoh pelaksanaan norma kesusilaan. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kalian sudah melakukan hal seperti itu? Sudah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bapak mau hasil diskusi dari kelompok 3 dulu. Ada perwakilannya untuk maju ke depan? Oke, silakan Lisa. Semua harus dengar ya, Nak ya. Nanti kalau punya pertanyaan tanyakan ke Lisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pelanggar norma kesusilaan. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian. Mengotori lingkungan juga dianggap norma kesusilaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari penjelasan si Lisa tadi, diantaranya yang pertama, contoh pelanggaran norma kesusilaan, mengotori lingkungan. Apalagi tadi, Nak? Tidak menjaga kebersihan. Apalagi, Nak? Udah habis. Ya Allah. Nah, dari kedua contoh yang disebutkan teman kalian tadi, contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan, di sini ada yang pernah ngelakuin nggak? Atau melanggar? Nggak ada. Orang kemarin Bapak lihat buang sampah sembarangan, itu kan termasuk mengotori. Ada nggak? Atau dilakuin kan? Jadi anak-anak, supaya pemikiran kalian lebih terbuka tentang pelanggaran norma kesusilaan, itu tadi diantaranya cuma 2. Sebenarnya banyak lagi pelanggaran norma kesusilaan. Dengerin Bapak dulu, Nak. Bapak kan masih. Nanti Bapak tanya, kalau nggak bisa jawab, Bapak suruh nyanyi ke depan. Udah? Itu tadi, Nak, cuma 2 yang disebutkan Lisa. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh pelanggarannya. Di antaranya suka mengejek, suka membuli temannya, itu pelanggaran norma kesusilaan. Harapan Bapak setelah belajar kali ini, kalian tidak lagi melakukan pelanggaran norma kesusilaan ya, Nak ya. Harus saling sopan terhadap temannya walaupun temannya banyak kekurangan. Paham? Bisa diterapkan? Yakin? Yakin, Pak. Bisa, Nak? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kesimpulan kita pada hari ini biar Bapak jabarkan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu yang pertama bersumber dari hati nurani atau dari diri kita sendiri. Isinya, norma ini mengatur perilaku baik dan buruk
serta mendorong perbuatan yang dianggap baik dan mencegah perbuatan yang dianggap buruk. Tujuan dari mempelajari norma kesusilaan ini bertujuan untuk membentuk akhlak kalian semua menjadi akhlak yang baik dan menjaga keharmonisasian kalian di lingkungan masyarakat. Nah, sanksi tadi kan belum ada dibahas. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan itu adalah akan menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan dari perilaku itu tersendiri. Namun sanksi ini mungkin tidak terasa bagi orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Pentingnya norma kesusilaan penting karena membantu individu membedakan perbuatan baik dan buruk. Oke, Bapak tutup. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.